Devi Master Catur Indonesia. Bener nggak sih? Aku nyebutnya gitu. Ya, benar sih. Mana aja sih Dep untuk mewakili Indonesia untuk lomba caturnya? Em, Alhamdulillah itu mewakili Indonesia udah ke Myanmar, Singapura, Malaysia, Polandia, sama terakhir kemarin ya Asia di Jakarta di Wow, ibu-ibu tuan mantap rumah. banget, mantap banget ini. Dan semuanya yang kamu sebutin itu kayak Myanmar, Malaysia, Singapura tuh eh, dapat medali juga. Alhamdulillah dapat Mas. Alhamdulillah dapat medali. Jadi Alhamdulillah eh, itu eh, rezeki. kan kalau nggak salah nih, Dep, kalau mewakili Indonesia, Iya. terus selain dapat bonus, diberi kesempatan menjadi PNS ya, bener nggak sih? Bener, alhamdulillah aku juga dapat salah satu atlet yang dapat, alhamdulillah banget. Bersyukur banget dapat PNS. Jadi ya, uh, ya sangat bersyukur sekali begitu. Karena kan sekarang orang juga kalau mengajukan PNS saja kan rumit ya. Kalau kita dengan jalur prestasi sangat dimudahkan sekali gitu. Terus kalau Gitu sih, Mas. jadi PNS itu jadinya masuk ke Menpora ya, Kementerian Olahraga gitu. Mhm, betul, kita masih di pusat di Menpora kayak gitu, masih CPNS Kemenpora, PNS Kemenpora. Tapi tugasnya di mana jadinya? Juga, sementaranya kan masih pandemi ya, Hmm, pandemi dan kita bikin tugas-tugas latihan dan kayak ngisi logbook, absen segala macam itu kan lewat online kan. hmm. Kayak gitu sih, jadi kita ngisi tugasnya itu laporan untuk tugasnya ke Kemenpora. Dan yang depan sih kalau misalkan udah nggak ini sih kayak tergantung kitanya, karena kan nanti kalau kita udah 100% itu PNS-nya ya, karena kan ini sementara masih CPNS. Nanti kalau udah 100% tuh biasanya kita diperbolehkan untuk pindah untuk mutasi gitu ke daerah-daerah kita gitu kan, karena kan Mhm. kejauhan kalau di Jakarta kan jauh, kejauhan kan kalau di pusat gitu, jadi kita nanti pindah ke daerah yang kita tuju gitu Mas. Oh gitu ya. Iya. Nah ini Dep, aku tuh kemarin kan sempet denger juga nih teman-teman main catur. Aku nggak punya bayangan aja. Sedangkan papan catur itu kan gede, ya kan. Kalau kita beda kan sama orang lihat. Kalau orang lihat kan dari warna hitam sama putih. Kalau tunanetra gimana sih, Dep? Iya, kalau tunanetra ya untuk papanya sendiri kan yang hitam lebih timbul ya, kotaknya lebih teraba kan timbul. Kayak Mm-mm. bijinya juga dia ada pastinya supaya untuk menyanggar biar nggak roboh kan si biji caturnya. Hmm. Sama yang hitamnya sama ada pentolnya itu kan supaya kerabauin yang hitam nih punya hitam gitu. Perbedaannya gitu. Yang putih nggak ada, yang hitam ada. Begitu. Sebentar. Dulu Itu waktu aja. kita kan sempat main catur nih dulu ya. Mm-mm. Nah itu kan kalau pokoknya sama aja, cuma dia ada lubangnya. Terus untuk buah caturnya, bener nggak sih aku nyebutnya buah catur? Nah itu kan ada tempat Buah satu. buah caturnya itu kan ada kayak kayak tongkatnya buat dimasukin ke lubang caturnya yang ada berlubang itu. Iya, Nah itu udah iya standar mas. standar internasional atau emang bisa standar untuk bermain untuk teman tunanetra? Em, iya, kalau untuk yang kita pakai itu sebenarnya dulu kan itu standar nasional juga ya. Cuma sekarang lebih diperkecil ya buahnya itu. Jadi bentuknya juga agak beda sedikit. Itu untuk memudahkan tunanetra ngerabanya nggak terlalu lebar gitu kan. Kalau jadi papanya juga lebih kecil, lebih minimalis lah. Jadi lebih gampang untuk dirabanya kayak gitu. Kalau untuk bentuknya juga beda sedikit sih. Untuk yang sekarang standar umum sekarang tuh begitu. Yang sampai tingkat Asia ya, Ah, ah, sampai tingkat ah, Asia. ah, ah, ah. Gitu. Nah, kalau kita main catur, aku pernah dengar juga temanku main catur itu nggak pakai papan. Itu gimana deh? Ada ilmunya nggak? Oh iya.
Ya, itu namanya catur bayangan atau blind chess ya kan. Nah, blind chess itu ya kita dengan apa? Dengan imajinasi kita membayangkan itu papan catur nanti bergerak, buah caturnya begitu-begitu kan. Nah, itu dengan notasi kan. Jadi patokannya kita harus hafal notasi. Jadi nanti ya biasanya memang umumnya semua pemain catur itu sih 95% tuh bisa blind chess. Tunanetra ya. Awas juga iya sih bisa. Awas juga apalagi ya pasti mereka pada bisa juga termasuk. Gitu. Terus patokannya? Itu sih Mas, itu namanya catur bayangan. Pakai apa patokannya? Ya patokannya ya itu apa? Ya udah kebayang papan caturnya, patokannya itu dari putih sama hitam tuh patokannya tuh di notasinya itu ya, pakai notasi. Jadi kayak putih kan biasanya ada kotak-kotaknya itu kan, ada notasinya itu A, B, C, D sampai H. Nanti kalau yang ke depan, yang jalur ke depan itu barisnya disebutnya pakai huruf notasinya. Tapi kalau untuk yang jalurnya itu pakai angka, misalkan A1, A2, A3 sampai A8 kan gitu kan kotaknya. Gitu. Oke, jadi kalau yang di depan kita yang naruh kayak dari beteng sampai beteng itu kita pakai notasi ABC gitu ya? Iya, untuk menjalanin juga sama. Nanti misalkan si pion itu, si bidak itu nanti jalannya kan depan raja gitu kan. Nanti dia bilang aku ya E4 begitu. Itu nyebutnya notasi. Udah kalau udah bilang E4, nah udah pernah tahu. Berarti pion yang jalan. Gitu sih. Begitu. Dan memang agak sulit menjelaskan sama Mas Budi atau orang-orang yang memang nggak paham catur banget ya. Emang Mas Budi kan belum paham kan. Jadi kalau untuk sesama catur udah paham, kayak gitu. Pasti udah oh iya memang bener ada blind chess seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar menguras memori ingatan kita ya. Jadi dikatakan gitu ya. Ya. Menguras lahir batin kita deh. Ya karena kan ya pusing juga gitu kan. Udah kita hafal nginget letaknya, terus kita harus bikin susun strategi kan, penyerangan segala macam kan, udah lumayan lebih capek daripada main pakai papan. Nah iyalah, takutnya takutnya gini, ada yang bisa curang nggak kalau nggak gitu? Nggak bisa karena udah sama-sama inget udah tahu dan dari ada pion di sini gitu. Dia keke ya berarti diulang aja permainannya. Jadi strateginya itu kita mikir dua-duanya dong, mikir punya kita, letak kita di mana, letak lawan kita di mana gitu ya. Iya betul, kayak capek banget kan. Oh iya, nggak habis pikir deh, capeknya sama kerja mikir aja capek itu ya, karena otak kita yang jalan ya. Iya benar, jadi double ya, ininya mikirnya double. Iya. Tapi double gitu kan, ini kan pasti ada hadiahnya, bonusnya kan ya kan, walaupun udah capek tapi bonusnya kan gede juga ya nggak sih? Iya betul Mas, motivasinya itu sih karena kan kita latihan catur juga ya memang kita disupport ya sama negara kan kayak gitu. Iya sih, tapi jadi capek-capek enak gitu loh ya kan. Iya, jadi kita udah capek tapi ada hasilnya ya Deb. Ya alhamdulillah. Ya bonusnya ya, paling nggak bonusnya ya bisa buat hidup setahun atau 2 tahun gitu ya. Iya. Ya betul Mas, bisa buat beli rumah juga bisa gitu kan. Buset, mantap banget kayak gitu bonusnya. Iya. Lah, ini apa ya? Pasti dong dalam permainan kesana kesini ada pengalaman yang baik, pengalaman buruknya apa sih? Ya, pengalaman gimana Mas? Pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman tidak menyenangkan pasti ada dong. Oh iya pasti ada, tentulah semua orang pasti mengalami yang enak maupun yang tidak enak, begitu. Yang ya enak, kalau yang enaknya dulu ya kalau yang enaknya dulu apa? Yang enaknya kalau pas abis tanding dapat medali ya itu udah senang banget ya, udah puas, udah lega, udah bersyukur banget ya, itu pasti enak banget. Iya, Cuman
Yang kalau nggak kayak kadang kalau lagi udah capek, kadang nggak bisa tidur karena kan bisa latihan pusing gitu. Terus kalau misalkan apa namanya, terus kalau lagi kita di karantina gitu kan kita jauh sama enak kan, kangen sama anak kayak gitu kan, itu kan nggak enak banget walaupun uh, sangat terjamin kalau mau di karantina gitu kan ya, untuk perasaannya gitu kan tetap rasa pas kangen kan otomatis perasaan kita juga nggak enak gitu kan, gitu itu sih sebenarnya. Ini ya, aku pengen buat biar teman-teman tunanetra nih biar lebih semangat lagi. Mungkin punya motivasi apa nih buat teman-teman tunanetra? Motivasinya paling gini ya, jangan berhenti dengan keadaan keterbatasan kita untuk yang disabilitas. Jadi ketika kita punya keterbatasan janganlah berhenti di situ, tapi kita maksimalkan, kita gak terus apa sih potensi kita yang kita punya gitu kan, karena kan setiap manusia Allah memberikan potensi gitu kan, jadi kita jangan berhenti di situ begitu, dan bersegeralah mengejar itu. Kalau misalkan contohnya kayak waktu aku pertama kali ikut Porda di bulan April, terus aku dengar ada kejurnas di bulan Agustus, ya alhamdulillah dari ketua aku juga membantu mendorong untuk ikut, ya alhamdulillah aku juga ikut gitu, walaupun pada saat itu untuk kemampuan caturnya ya masih sangat tidak memungkinkan ya, tidak memadai gitu, tapi dengan merasa ini kesempatan nih, kalau ada kesempatan jangan dientar-entar karena nanti kesempatan itu lewat juga gitu kan, itu aja sih sebenarnya, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oke, jadi kalau ada kesempatan sikat aja gitu ya, ya. Iya betul, kesempatan yang baik ya, karena kesempatan bisa nggak datang 2 kali ya. Iya begitu. Oke deh. Terima kasih banyak nih Dep atas waktunya. Ya mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi ke teman-teman tunanetra yang lebih bisa bersemangat lagi dengan bermain catur. Jadi Amin. kita bisa bermain apa ya, kayak menjalankan hobi tapi juga bisa membuat nama baik negara kita ya. Iya, dan hobi jadi profesi kan malah enak ya. Jadi kita udah enjoy banget tuh kalau udah hobi jadi profesi kan udah enak banget kan. Gitu. Bisa mengharumkan nama bangsa kita ya. Betul, itu juga seperti itu. Oke deh, terima kasih Devi atas waktunya. Terima kasih, aku juga mohon maaf kalau ada salah. Sukses selalu ya. Terus rencana ke depan masih ini ya, masih mau bermain catur lagi atau udah stop? Aku udah stop mas, nggak main catur lagi. Paling yang ngajar-ngajar catur aja, kayak gitu. Oke deh, mantap. Oke, terima kasih ya. Ya. Sukses selalu Mas Budi juga ya. Sama-sama Devi.